wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu. Di sini saya, Putri Febra Fukandil Amanah, dengan NIM akhir 092, akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang permasalahan di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Untuk masalah yang saya ambil yaitu adalah kemacetan. Jadi kemacetan sendiri adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas. Selain itu, kemacetan adalah kondisi di mana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati 0 km per jam atau bahkan menjadi 0 km per jam sehingga mengakibatkan terjadinya antrian kendaraan. Untuk kemacetan yang terjadi di daerah saya, itu terjadi yang pertama di gerbang kampus UB, yang kedua di Jalan Tusan Surabaya, yang ketiga ada di Jalan Veteran. Penyebab kemacetan itu sendiri, yang pertama ada banyak kendaraan yang terparkir liar, yang kedua sempitnya jalan raya, yang ketiga padatnya kendaraan. Kemudian untuk alternatif kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, jadi pemerintah Kota Malang membuat sebuah kebijakan transportasi yang diwujudkan dengan 3 strategi, yaitu strategi manajemen lalu lintas, strategi perkembangan jaringan jalan, dan strategi angkutan umum. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi mengenai permasalahan kemacetan ini diantaranya yang pertama, yaitu Peraturan Daerah Kota Malang tahun 2011 pasal 21 tentang rencana sistem prasarana wilayah kota yang mencakup sistem jaringan transportasi sebagai sistem prasarana utama. Yang kedua, yaitu manajemen rekayasa lalu lintas atau MRLL. Yang ketiga, yaitu sistem satu jalur arah, yaitu sistem jalur satu arah, di berbagai titik kemacetan. Yang keempat, pembangunan jembatan Tunggul Mas. Yang kelima, program dan dinas perhubungan, yakni program yang bernama Road Traffic and Transport Information Center atau RTTIC, dan aplikasi Area Traffic Control System atau ATCS. Program RTTIC dan ATCS tersebut mempunyai fungsi untuk memantau persimpangan yang merupakan titik kemacetan di Kota Malang. Road Traffic and Transport Information Center (RTTIC) yakni aplikasi yang dapat digunakan masyarakat Kota Malang untuk mengetahui informasi situasi arus lalu lintas secara langsung melalui gadget mereka. Kemudian aplikasi RTTIC ini juga terkoneksi dengan aplikasi Area Traffic Control System atau ATCS, di mana aplikasi ini berfungsi untuk mengetahui beberapa persimpangan di jalan Kota Malang serta traffic light di beberapa persimpangan tersebut. Kemudian adalah usulan kebijakan dari saya untuk pemerintah. Yang pertama, yaitu peningkatan infrastruktur, yakni memperluas jalan, memperbaiki kondisi jalan yang buruk, dan meningkatkan kapasitas jalan yang ada bisa membantu mengurangi kemacetan. Pembangunan jalan, tol juga bisa, kemudian jalur khusus untuk transportasi umum, dan sistem pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien. Yang kedua yaitu pembatasan kendaraan bermotor. Jadi menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor seperti pembatasan jumlah kendaraan per rumah tangga, zonasi kendaraan, atau pembatasan akses kendaraan ke daerah pusat perkotaan pada waktu-waktu tertentu dapat mengurangi kendaraan yang ada di jalan.
Yang ketiga yaitu promosi transportasi berkelanjutan, yakni mendorong pengguna transportasi untuk lebih menggunakan sepeda, jalan kaki, atau kendaraan listrik agar dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan dan juga dapat mengurangi polusi udara. Yang keempat yaitu peningkatan aksesibilitas transportasi publik, yakni memperluas jangkauan dan aksesibilitas transportasi publik dengan menambah rute, frekuensi layanan, dan titik akses menuju stasiun atau stops transportasi publik. Kemudian rencana tindakan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama konsultasi dengan pihak terkait. Jadi berkonsultasi dengan melibatkan pemerintah daerah, kemudian lembaga transportasi, ahli transportasi, dan masyarakat dalam proses perencanaan. Yang kedua yaitu pengembangan rencana strategis, yaitu membuat rencana yang lebih strategis dan terperinci dan berkelanjutan untuk mengatasi kemacetan dengan menetapkan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang, serta mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Yang ketiga yaitu penyuluhan dan edukasi masyarakat, yakni sosialisasi untuk pentingnya mengurangi kemacetan dan mempraktikkan transportasi berkelanjutan melalui kampanye pendidikan, workshop, dan kegiatan komunitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana perasaan Anda ketika terjebak kemacetan? Ya rasanya sumpek, tidak seperti biasa kalau lancar. Terus ada tekanan mental itu berpengaruh. Terus ya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penyebab kemacetan utama yang Anda alami? Di daerah sini itu kebanyakan banyak pendatang anak kos itu yang sebagian besar membuat kota Malang macet dan sekitarnya. Ditambah dengan pekerja-pekerja dari luar kota masuk ke daerah Malang. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa pemerintah sudah melakukan upaya yang cukup untuk mengatasi masalah kemacetan ini? Jika tidak, apa yang seharusnya pemerintah lakukan? Sebenarnya pemerintah itu sudah cukup mengatur adanya kemacetan. Cuma pendatangnya itu lebih banyak daripada pengurangnya. Jadi penambahan penduduk semakin padat dan kendaraan semakin banyak. Karena juga gimana lagi, solusinya ya diperlebar sedikit jalan-jalan agar bisa menampung volume kendaraan. Yang selanjutnya untuk pertanyaannya yaitu berapa lama biasanya Anda terjebak dalam kemacetan tersebut? Bila tidak ada halangan seperti waktu hari besar gitu, anak-anak kos pulang untuk sampai ke pekerjaan itu butuh waktu 20 menit. Berhubung adanya pendatang itu hari-hari biasa bisa molor sampai 30 menit untuk sampai ke pekerjaan. Lama juga ternyata. Lama, cukup memboroskan bensin. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Anda memiliki saran atau harapan untuk meningkatkan situasi lalu lintas agar tidak terlalu padat selain memperluas jalanan tersebut? Ya gimana ya, kalau dianggap untuk mengatasi solusi itu setiap keluarga sekarang butuh beberapa kendaraan. Ya diperbanyaklah rambu-rambu lalu lintas untuk mengurai
menghindari kemacetan. Ya tadi di atas disebutkan bisa memperluas apa jalan-jalannya sudah ada, ditambah jalan-jalan tembusan itu dimaksimalkan supaya berjalan dengan lancar.